berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat, tetap mengandalkan Tuhan. Pembelajaran kita yang ketiga yaitu tentang Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anak, Jin sudah menjelaskan tentang bagaimana dampak dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena kasih pemeliharaan-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan menolong memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Berikan kami hikmat, pengetahuan daripada Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar mensyukuri karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah membiasakan diri kita, orang-orang yang diselamatkan Tuhan, akan melakukan pembaharuan hidup, yaitu hidup baru dan melakukan kehendak Tuhan seperti Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama, menolong sesama, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, ya, itu tujuan pembelajaran kita. Dan kita akan belajar tentang Tuhan. Ya, manusia adalah ciptaan yang sempurna, tetapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah belajar pembelajaran yang kedua, bagaimana manusia dihukum dan lain sebagainya. Itu karena perbuatan dosa manusia. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja. Walaupun manusia sudah melakukan dosa, Tuhan masih tetap mengasihi manusia. Tuhan masih memberikan janji kepada manusia bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan memberikan janji karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi manusia. Ya, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Jadi anak-anak, janji inilah yang Tuhan berikan. Walaupun ada banyak perjalanan hidup, kalau kita bisa melihat dalam Alkitab, ya, ada janji-janji Tuhan yang diberikan melalui nabi-nabi. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu satu orang pribadi yang dapat menyelamatkan kita dari dosa ini. Ya, manusia tidak mampu membuat dirinya menjadi baik di hadapan Tuhan. Hanya kita bisa melakukan melalui satu pribadi. Ya, janji misalnya di dalam 1 Yesaya 7 ayat 14. Di situ dikatakan, dinubuatkan bahwa seorang anak laki-laki akan dilahirkan dan akan menjadi raja selama-lamanya. Ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Raja damai yang akan datang itu akan memerintah di atas Daud. Ya, jadi janji itu yaitu dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada dari dulu. Tuhan itu sudah ada dari dulu, dan dinubuatkan Dia akan datang sebagai manusia, dan Dia akan memerintah dunia ini. Ya, juga di dalam kisah mimpi Nebukadnezar, ya, di dalam Daniel 7 ayat 14, bahwa batu dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu adalah batu itu memecahkan semua kerajaan lain.
batu itu tumbuh besar, demikian pula kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita akan berdiri teguh. Ya anak-anak ya, Mika 5 ayat 2 dinubuatkan tentang juru selamat akan datang dari Betlehem. Akan datang dari Betlehem, yaitu Tuhan Yesus. Zakaria 9 ayat 9, Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Ini nubuatan-nubuatan yang dilakukan, yang dinubuatkan kepada nabi-nabi. Dan sampai saat ini kita masih terus belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dan Miss Yuyun akan mengirimkan video kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa Miss Yuyun dan kita semua. Ya anak-anak ya, juga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya, yaitu rela mati untuk menebus dosa manusia. Anak-anak, kita juga akan belajar bagaimana Tuhan Yesus diberikan gelar ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat yaitu Soter, penyelamat, pelepas, dan penolong bagi manusia. Ya, Kristus, bahwa dalam bahasa Yunani Kristos artinya Mesias, yang diurapi untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Juga Tuhan, ya. Tuhan artinya Kyrios, Tuhan, guru, tuan, majikan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ditinggikan atas kedudukan manusia. Jadi tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dunia ini, hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi Miss Yuyun dapat simpulkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ini. Rasa percaya itu kita wujudkan dengan hidup taat pada perintah firman Tuhan, beribadah yang benar dengan tulus hati. Nah, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, kita akan selesaikan pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami boleh belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat melakukan hal yang baik, dan biarlah kami terus diajarkan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin.